Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi, kemarin kita sudah belajar mengenai ukuran pemusatan data untuk rata-rata. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data itu untuk khusus median dan modus. Baiklah ya. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui, kalian sudah belajar tentang median ya. Jadi, median itu adalah nilai tengah, begitu ya. Nah, kalau sebelumnya itu kalian menentukan median yang sudah kalian pelajari saat SMP, itu kalian susun dulu datanya, kemudian kalian lihat nilai yang di tengah berapa, itulah nilai mediannya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalnya dia data berkelompok? Itu kan kita nggak tahu nilai pastinya berapa, karena sudah dibentuk dalam kelas-kelas. Nah, ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan median untuk data berkelompok, seperti itu ya. Jadi, rumusnya untuk median data berkelompok itu adalah median itu sama dengan LI ditambah setengah N dikurang FI dibagi FI dikali dengan P, gitu ya. Ini rumusnya. Nah, jadi ada beberapa istilah di sini. Yang pertama itu adalah, kita buat keterangannya dulu ya. Yang pertama itu adalah LI. LI itu adalah batas bawah, kita sepakat kemarin namanya tepi ya, bukan batas. Jadi tergantung kesepakatan. Tepi bawah kelas median. Jadi LI itu adalah tepi bawah kelas median. Kemudian N itu adalah banyak datanya. Kemudian FI itu adalah jumlah data sebelum kelas median. Kemudian FI yang kecil itu adalah frekuensi kelas median. Dan P itu adalah panjang kelasnya. Nah, seperti ya. Jadi rumus untuk menentukan mediannya itu adalah LI plus setengah N min FI per FI dikali P. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, ini dia. Tentukan median dari data berkelompok berikut. Diketahui ada kelasnya 30 sampai 34, kemudian frekuensinya seperti itu ya. Jadi yang kita butuhkan untuk pertama kali itu adalah untuk mempermudahnya kita buat terlebih dahulu untuk batas kelasnya ya. Jadi kita tentukan tepi kelasnya dulu. Batas kelasnya yang ini 30 dikurang 0,5 berarti ini adalah 25,5 sampai ini 34 ditambah ya, berarti 34,5. Oh sorry, bukan 25,5 tapi 29,5 ya. Karena dikurang 0,5. Oke, kemudian 35 ini berarti 34,5 sampai 39,5, yang ini berarti 39,5 sampai 44,5, itu 44,5 sampai 49,5, yang terakhir 49,5 sampai 54,5. Kalian ingat ya, kalau untuk tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Kalau untuk tepi bawah, ini yang kemarin ya, batas bawah dikurang 0,5. Ya. Nah, kalau sudah dapat yang ini, sekarang kita tentukan dulu mediannya di mana. Kelas mediannya. Nah, untuk menentukan kelas median, itu rumusnya adalah median
data ke setengah N, seperti itu ya. Berarti posisinya adalah setengah N, N-nya itu jumlah seluruh frekuensinya. Kalau kalian tambahkan di sini jumlahnya, ini 10 tambah 5, tambah 7, tambah 20, tambah 8, itu jumlahnya adalah 50. Berarti setengah dari 50 itu 25. Artinya, posisi mediannya itu ada di kelas 25. Bukan di kelas 25, sorry. Di frekuensi akumulasi yang ke-25. Gitu. Jadi, yang rumus awal ini adalah untuk menentukan posisi mediannya ada di kelas mana. Gitu. Sekarang tinggal kita jumlahkan di sini, yang mana yang frekuensi ke-25. Masuk kelas yang mana? Ini kan 10 tambah 5 ini kalau kita akumulasi, kelas yang pertama itu frekuensinya ini 10 tambah 5, 15 ya. Selanjutnya 5 tambah 10 tambah 7 itu adalah 22. Ya kan? Selanjutnya ini, nah 22 ini belum nyampe. Berarti ini bukan frekuensi kelas mediannya. Kemudian 5 tambah 10 tambah 7 tambah 20 itu hasilnya adalah 42. Artinya apa? Artinya frekuensi kelas mediannya itu berada di kelas yang ini. Karena 25 itu masuk frekuensi ini. Nah, ini berarti kelas mediannya. Karena 5 belum nyampe, 15 belum masuk 25. Ini juga 22 bukan, sedangkan 42 masuk di kelas yang ini. Berarti ini kelas mediannya berada di kelas yang ini, 45 sampai 49. Nah, kalau kita sudah dapat, itu tinggal kita masukkan datanya bahwa median itu sama dengan LI ditambah setengah N dikurang FI dibagi FI dikali dengan P, seperti itu ya. Jadi kita lihat tepi bawahnya dari kelas median, tepi bawahnya siapa? Tepi bawahnya itu adalah 44,5. Jadi tinggal kita masukkan, berarti 44,5 ditambah dengan setengah N, setengah dari jumlah datanya tadi berapa? 25 ya. Berarti 25 dikurang dengan FI. FI ini adalah akumulasi frekuensi sebelum kelas median. Nah, kalau kalian lihat sigmanya atau jumlah sebelum kelas mediannya berapa? Berarti kan kelas mediannya 20. Berarti kita tambahkan 5 tambah 10 tambah 7 itu hasilnya adalah 22. Berarti ini 22 dibagi frekuensi kelas mediannya adalah 20. Dibagi panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya berapa? Dari 45 sampai 49, berarti 45, ada 46, ada 47, ada 48, ada 49. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya, berarti ini ada 5. Nah, kemudian kita lanjutkan tinggal. Berarti ini 44,5 ditambah 25 kurang 22 itu 3 ya. 3 per 20 dikali 5. Nah, ini bisa kita bagi, berarti 3 per 4 ya. Berarti ini 44,5 ditambah 3 bagi 4 itu adalah 0,75 ya. Nah, artinya ini kalau kita tambahkan, ini 5, 12, 5. Nah, jadi median untuk data tersebut adalah 45,25 gitu. Cukup gampang ya. Jadi sebenarnya kalau untuk statistika ini tidak terlalu sulit, dia asalkan kalian bisa tahu rumusnya apa, gitu, dan cara pengerjaannya bagaimana. Nah, itu yang median. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk bagaimana cara menentukan modus untuk data berkelompok. Nah, jadi seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya bahwa apa sih modus itu? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya. Nah, jadi nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau untuk data tunggal, itu cara menentukan nilai yang paling sering muncul ya kalian lihat saja nilai mana yang
memiliki frekuensi terbesar. Seperti itu ya. Jadi tinggal dipilih berarti itu modusnya. Tapi bagaimana dengan data berkelompok? Nah, seperti ini. Seperti yang kita tahu, ini kan yang paling besar frekuensinya itu 20 untuk kelas 45 sampai 49. Nah, kita bisa menentukan kelasnya, tapi bagaimana caranya kita menentukan nilai pastinya seperti itu. Di antara 45 sampai 49 nilai berapakah modusnya, seperti itu ya. Jadi, tidak bisa ditentukan secara langsung, tidak bisa dilihat langsung untuk menentukan modusnya, tapi kita harus tahu dulu caranya bagaimana. Beda dengan data tunggal, itu bisa kita lihat, jadi kita bisa langsung tahu modusnya berapa. Gitu. Nah, jadi untuk rumus modus, untuk data berkelompok, itu adalah modus, itu sama dengan LI, LI yang tadi ya, berarti tepi bawahnya, tapi kalau ini tepi bawah kelas modus begitu. LI ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan P. Jadi ini keterangannya dulu. Nah, jadi untuk LI itu adalah tepi bawah modus. Kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan kelas sebelum. Dengan frekuensi sebelum aja ya, frekuensi sebelum. Kalau D2 itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudah. Maksudnya sesudah kelasnya ya. Kemudian P itu adalah panjang kelas. Oke. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke contoh soal. Di sini datanya sama, yang Ibu gunakan data yang tadi, tapi kita disuruh menentukan modus dari data berkelompok berikut. Nah, sebelumnya biar gampang kita tentukan dulu tepinya dulu ya. Berarti yang ini tepinya 29,5 sampai 34,5, kemudian 34,5 sampai 39,5, ini 39,5 sampai 44,5, selanjutnya 44,5 sampai 49,5, dan 49,5 sampai 54,5. Nah, ini gampang ya sama yang kayak yang tadi. Nah, setelah itu kita tentukan kelas modus yang mana. Nah, kalau untuk menentukan kelas modus yang ini, kita lihat saja frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar adalah 20, berarti yang ini adalah kelas modusnya, gitu ya. Nah, ini modusnya di sini. Kita tinggal lihat dari frekuensi terbesar. Nah, kita tinggal mencari nilai yang tepat dari kelas 45 sampai 49 itu berapa modusnya. Nah, itu kita cari pakai rumus bahwa MO itu sama dengan LI ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan P. Berarti LI tepi bawahnya adalah 44,5 ya, tepi bawah kelas modus ya. Ditambah D1. D1 itu selisih dari dengan frekuensi sebelum. Berarti D1-nya itu adalah 20 dikurang 7, berarti sama dengan 13 ya. 13 dibagi 13 ditambah D2, berarti selisih dengan sesudahnya. Berarti D2 sama 20 dikurang 8 ya. Sama dengan berarti ini 12. Berarti D2-nya sama dengan 12. Dikali dengan panjang kelasnya 45 sampai 49, tadi panjang kelasnya adalah 5. Seperti itu ya. Berarti ini 44,5 ditambah 13 dibagi 13 tambah 12 itu adalah
25 ya, dikali 5. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 5. Nah, selanjutnya, nah, ini jadi 44,5 ditambah 13 bagi 5 itu adalah 2,5 ya. Nah, itu nggak 2,5, 13. Sorry, bukan 2,5 tapi 2,6 ya. Ya, 2,6 ya. Nah, tinggal kita tambahkan 44,5 ditambah 2,6 itu hasilnya adalah 47,1 seperti itu. Nah, jadi untuk modus untuk data berkelompok ini adalah 47,1. Jadi kelasnya itu tadi 45 sampai 49, modusnya yang tepat itu adalah nilai yang paling tepat itu 47,1. Nah, baiklah, itu tadi untuk ukuran pemusatan data ya. Jadi ada rata-rata kemarin kalian sudah pelajari, kemudian median dan modus untuk yang hari ini. Nah, itu adalah rumus untuk ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, jadi silakan kalau misalnya ada yang belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar yang ada di Classroom. Kemudian nanti pertemuan hari Jumat ya, hari Jumat nanti kita latihan tentang ukuran pemusatan data, nanti hari Seninnya baru kita lanjutkan ke ukuran penyebaran data. Baiklah, demikian dulu untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.